Saat kita menginjak masa-masa kuliah di semester akhir, kita dihadapkan dengan syarat kelulusan, yaitu dengan mengadakan penelitian. Tugas akhir menjadi momok yang amat menakutkan bagi para mahasiswa tingkat akhir. Banyak yang frustasi, menyerah, bahkan drop out karena tugas akhir tersebut. Tetapi banyak pula yang dapat menyelesaikannya dengan cepat, tergantung rajin dan tidaknya mahasiswa tersebut. Nah, video kali ini kita akan membahas metode uji yang mengedepankan uji normalitas dengan C kuadrat. Ikuti terus video dari kami karena kami adalah mahasiswa yang tahan uji. Apakah yang dimaksud dengan uji normalitas itu? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Jadi, uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar. Untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu adanya suatu pembuktian. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan salah satunya yaitu C kuadrat atau yang dikenal dengan C square. Sahabat, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang metode C kuadrat. Metode C kuadrat yang akan dipraktikkan dalam video kali ini yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Aplikasi yang paling umum dipakai oleh semua orang dan hampir semua orang dapat mencobanya. Metode C kuadrat atau yang kita kenal dengan sebutan C square untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penyembelahan penyimpangan dari data observasi tiap kelas. Nah, sahabat, maka yang perlu kita perhatikan adalah persyaratannya. Yang pertama, data harus tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, data yang kita ambil akan lebih cocok jika datanya besar atau lebih dari 30. Sahabat, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung praktek uji normalitas pada sebuah data. Data berikut ini adalah data hasil belajar IPA peserta didik sekolah ramah anak yang diambil secara random. Hipotesis pengujian pada uji C kuadrat adalah sebagai berikut. Hipotesis 0, sampel berada dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan hipotesis alternatif, sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Jadi, ada dua hal yang akan kita cari nanti, yaitu C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel. Kriteria uji yang digunakan adalah
Jika C kuadrat hitung kurang atau sama dengan C kuadrat tabel, maka hipotesis 0 diterima. Tetapi sebaliknya, jika C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Sekarang, mari kita perhatikan langkah-langkah menghitung C kuadrat. Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata dan standar deviasi. Untuk mencari data kelompok, kita dapat menggunakan tabel seperti ini. Yang kedua adalah menyusun data ke dalam tabel penolong untuk menghitung C kuadrat. Tabel penolong dapat dibuat berbeda-beda, dimodifikasi sesuai kebutuhan. Yang jelas hasil akhirnya yaitu mencari C kuadrat hitung. Yang ketiga, transformasikan angka batas bawah dan batas atas ke dalam skor baku. Skor baku dapat dicari dengan XI atau nilai tengah dari data yang telah dikelompokkan dikurangi dengan X bar, yaitu rata-rata data kelompok dibagi dengan S. S adalah standar deviasi. Yang keempat, hitung luas proporsi dengan menentukan nilai skor baku terlebih dahulu. Setelah didapat luas proporsi, maka kita mencari frekuensi ekspektasinya, yaitu dengan cara mengkalikan luas proporsi dengan jumlah data yang diobservasi. Yang keenam, hitung C kuadrat hitungnya. Caranya yaitu sigma dari FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Selanjutnya yaitu mencari derajat kebebasan atau degree of freedom, yaitu K dikurang 3. Yang kedelapan, menentukan nilai C kuadrat tabel pada taraf signifikasi dan derajat kebebasan yang telah ditentukan. Yang kesembilan adalah membandingkan harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Sahabat, mari kita cek kembali data yang akan kita uji. Berikut ini adalah hasil belajar IPA peserta didik sekolah ramah anak yang diambil secara random. Mari kita pindahkan data tersebut ke aplikasi Excel. Sahabat, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Excel. Pindahkan data yang kita punya ke aplikasi Excel seperti ini ataupun dengan cara turun vertikal ke bawah. Catat banyaknya data, data maksimal dan data minimal dari data yang kita punya. Kemudian kita akan cari banyaknya kelas dan jarak intervalnya. Kelas dapat dicari dengan cara 1 plus 3,3 log N. N adalah banyaknya data. Sedangkan interval yaitu data maksimal dikurang data minimal dibagi banyaknya kelas. Langkah kedua yaitu menyusun data ke dalam tabel penolong untuk mencari C kuadrat. Tabel penolong yang kami gunakan untuk mencari C kuadrat adalah tabel panjang menyamping ke kanan. Sesuaikan jumlah row atau garis sesuai dengan jumlah kelas yang tadi sudah kita dapat. Begitupun dengan interval. Isi kolom frekuensi sesuai dengan data yang kita punya.
XI adalah nilai tengah dari data yang telah kita kelompokkan. Caranya yaitu data minimal yang ada pada kelompok kelas ditambah dengan data maksimal dibagi 2. Kalikan frekuensi atau FI dengan XI. Setelah membuat formulanya, kita dapat langsung menariknya ke bawah. Pada kolom berikutnya, kita harus mencari data X-bar terlebih dahulu. X-bar adalah rata-rata dari data kelompok. Kita dapat mencarinya dengan rumus sama dengan average, lalu blok semua data yang kita punya. Setelah memperoleh rata-rata data kelompok atau X-bar, maka kita kembali membuat formula untuk tabel berikutnya, yaitu sama dengan XI dikurang dengan X-bar. Tarik lagi ke bawah. Di kolom berikutnya kita mengkuadratkan XI dikurang X-bar. Pada kolom berikutnya, kita mengkalikan FI dengan hasil XI dikurang X-bar kuadrat. Langkah ketiga yaitu mentransformasikan angka batas bawah dan batas atas ke dalam skor baku. Untuk FO, kita kopikan saja dari tabel FI. Untuk batas bawah, kita tinggal mengurangi dari data minimum yang ada pada kelas dikurang dengan setengah. Sedangkan batas atas, data maksimum yang ada pada kelas kita tambahkan dengan setengah. Kolom berikutnya adalah mencari Z atau skor baku. Skor baku dapat dicari dengan rumus XI dikurang X-bar dibagi dengan S. S adalah standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi pada Excel, kita dapat menggunakan rumus sama dengan SQRT FI dikali dengan X1 dikurang X-bar kuadrat dibagi dengan N. Untuk mencari skor baku atau Z, kita ingat rumus XI dikurang X-bar dibagi dengan S. Lalu kita drag atau kita tarik ke bawah. Kita ulangi lagi untuk skor baku atas, sama seperti menghitung skor baku bawah. Bedanya, skor baku bawah menggunakan batas bawah, sedangkan skor baku atas menggunakan batas atas. Jangan lupa menggunakan simbol dolar untuk membedakan antara row dan kolom. Untuk Z tabel, kita bisa menggunakan rumus ABS Normadis Z1. Untuk Z2-nya ABS Normadis Z2. Begitupun selanjutnya, berlaku untuk Z tabel bawah dan juga Z tabel atas. Tinggal kita sesuaikan dengan Z bawah atau Z atas.
Yang keempat adalah menghitung luas proporsi L dengan menentukan nilai skor baku terlebih dahulu. Karena nilai Z atau skor baku sudah kita hitung, maka kita dapat langsung memasukkan rumusnya, yaitu ABS dalam kurung Z tabel bawah dikurangi dengan Z tabel atas. Lalu kita drag. Yang kelima adalah mencari frekuensi ekspektasi atau FE dengan mengkalikan luas proporsi dengan jumlah data yang ada. Yang keenam adalah mencari Ci kuadrat hitung. Rumus Ci kuadrat hitung adalah FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Untuk mencari jumlah keseluruhan Ci kuadrat hitung, kita bisa langsung blok ke bawah lalu klik sum. Langkah berikutnya adalah menentukan derajat kebebasan atau degree of freedom. Caranya yaitu banyak kelas dikurang 3. Langkah berikutnya adalah menentukan Ci kuadrat tabel pada taraf signifikasi dan derajat kebebasan yang telah ditentukan. Karena kita sudah memperoleh Ci kuadrat hitungnya, sekarang kita mencari pembandingnya, yaitu Ci kuadrat tabel. Dari contoh data yang kami sajikan, diperoleh harga Ci kuadrat kurang dari Ci kuadrat tabel. Maka kesimpulannya data tersebut adalah normal.